Dimulai ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat sehingga pada kesempatan ini pada pertemuan ini kita bisa bertemu. Insyaallah dirahmati dan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua mendapat syafaat ya amin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pengguna user PG Admi, seluruh penaklukan data yang saya hormati, teman-teman calon tim teknis Admi yang pada kesempatan ini bisa gabung. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan momen yang tepat, saya kira, mengingat sesuai dengan surat edaran dari Direktorat KSK Madrasah Dijan Penis Kemenak RI yang baru kami terima kemarin, bahwa sudah dibuka portal pendataan untuk Admi tahap 2 ini. Nah, pada kesempatan ini langsung saja teknis kita bahas, jadi tidak perlu waktu lama karena sudah ada ancang-ancang pada pengumuman pada dashboard BPD Admi, dan saya kira teman-teman kabupaten juga sudah saya distribusikan untuk akses usernya. Nah, untuk lebih memantapkan demi kelancaran pendataan dan pelaksanaan teknis asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini, kiranya pada kesempatan ini, pertemuan ini sangat penting dan perlu kami adakan agar pendataan Admi bisa lancar. Untuk selanjutnya langsung kami persilakan monggo Mas Arif Subhan bisa memulai. Untuk waktu yang depannya kami persilakan monggo Mas Arif Subhan. Yang PPT kan kayaknya ada ya Mas Arif. Ya. Nah yang PDF mungkin Mas. Ini aja ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pendidikan Madrasah, yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, yang kami hormati Koordinator Tim Teknis Provinsi Jawa Tengah, Mas Budiar, yang kami hormati rekan-rekan Tim Teknis Provinsi Jawa Tengah, yang kami banggakan rekan-rekan MI dan tim teknis Admi tingkat kabupaten seprovinsi Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam suasana sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam adalah kita kunjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu semuanya, jadi dikarenakan untuk kegiatan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia untuk pada tahun 2021 ini yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan akhir Oktober sampai nanti bulan November juga. Jadi kita masih memiliki waktu kurang lebih sekitar 1 bulan kurang 6 hari kalau tidak salah. Jadi persiapan yang singkat ini dimohon nanti untuk rekan-rekan semuanya, baik tim kabupaten ataupun MI yang menjadi pelaksana AKMI untuk tahun 2021 ini untuk dipersiapkan sebaik-baiknya meskipun dalam rentang waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi meskipun singkat, dalam tempo waktu yang singkat, kita harapkan nanti tetap mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu harapannya. Jadi untuk AKMI, jadi nanti adalah asesmen kompetensi Madrasah Indonesia yang berfungsi atau bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik. Jadi ada ANBK, ada AKMI. Jadi kalau ANBK yang dipergunakan nanti adalah sampling siswa dalam madrasah untuk mengukur atau istilahnya untuk melaksanakan asesmen yang dipergunakan untuk madrasah. Tetapi untuk AKMI nanti pesertanya adalah seluruh siswa kelas 5
kemudian kelas 8 MTS, dan kelas 11 khusus untuk MA. Untuk tahun 2021 ini, untuk AKMI nanti hanya dilaksanakan pada separuh jenjang MI se-Indonesia, berarti 50% untuk MI se-Indonesia. Untuk tahun 2022, nanti 100% MI dan 100% MTS dan MA, kelas 5, 8, dan kelas 11. Untuk AKMI dipergunakan nanti untuk mendiagnosis kompetensi peserta didik. Jadi kompetensi peserta didik dan diberikan tindak lanjut perbaikan untuk pembelajaran dari masing-masing peserta didik. Jadi nanti kalau ANBK mungkin dipergunakan nanti adalah untuk perbaikan atau untuk repot dari madrasah. Tetapi untuk fungsi AKMI nanti adalah mendiagnosis kompetensi peserta didiknya dan nanti diberikan tindak lanjut sesuai repot per masing-masing siswa itu sendiri yang mengikuti AKMI. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan madrasah. Secara otomatis nanti ini yang menggunakan nanti adalah dari tim pusat akan memperbaiki mutu pendidikan madrasah untuk dipergunakan di tahun-tahun berikutnya atau di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Dikarenakan untuk mutu di pendidikan di Indonesia mungkin dirasa masih belum terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, untuk seluruh siswa akan dilaksanakan istilahnya adalah asesmen untuk mengukur kemampuan bagi masing-masing peserta didik untuk peningkatan kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk AKMI itu sendiri, yang lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan teknis AKMI ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan satuan pendidikan. Berarti semuanya bersinergi mulai dari pusat, kemudian dari provinsi, dibantu oleh tim teknis kabupaten, serta satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen pada tahun ini. Kemudian tim teknisnya adalah dari petugas dari provinsi, kabupaten, kota yang diberikan kewenangan sebagai petugas teknis untuk melakukan verifikasi dan pendampingan satuan pendidikan sebagai pelaksana AKMI. Kemudian pengisian dari PD atau pangkalan data AKMI masing-masing madrasah untuk tahun ini. Jadi nanti akan diberikan akses juga untuk tim dari kabupaten atau kota yang membantu untuk pelaksanaan verifikasi dan pendampingan untuk satuan pendidikan. Kemudian ada tim helpdesk dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Kemudian ada proktor, karena nanti sistemnya adalah untuk ujian, jadi asesmennya adalah dilaksanakan. Ada dua moda nantinya. Dalam moda yang dipergunakan adalah online dan semi online. Jadi bagi madrasah mungkin yang memiliki klien ataupun komputer yang relatif banyak, nanti bisa menggunakan semi online. Kalau memiliki bandwidth internet yang kuat, nanti bisa menggunakan online. Kemudian ada teknisi dari petugas sarana, komputer, dan jaringan madrasah. Kemudian ada pengawas. Mohon dicermati, ada pengawas. Pengawas yang ditunjuk nanti adalah guru atau pendidik yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran. Berarti nanti pengawasnya adalah guru pada satuan pendidikan atau guru MI. Ternyata tidak diperkenankan pengawas itu nanti dari tenaga kependidikan, TO, atau kepala sekolah, atau yang lain tidak diperbolehkan. Pengawasnya nanti adalah guru atau pendidik di satuan masing-masing. Kemudian untuk satuan pendidikan pelaksana AKMI, jadi madrasah yang telah memiliki izin operasional, kemudian seluruh madrasah khususnya yang tahun 2021 nanti adalah khusus yang MI, negeri maupun swasta yang sudah ditunjuk,
kemudian terdaftar dalam pangkalan data emis dan memiliki NPSN. Jadi hanya yang tahun 2021 ini nanti hanya jenjang MI 50% dari MI tingkat nasional semuanya. Kemudian yang tahun 2022 nanti mohon disampaikan ke yang lain, mungkin kok saya belum ditunjuk sebagai peserta AKMI. Jadi nanti bisa dijawab untuk tahun 2022 semua jenjang madrasah baik MI, MTS dan MA nanti akan melaksanakan asesmen nasional secara keseluruhan. Dan untuk peserta AKMI adalah yang untuk tahun ini adalah siswa atau peserta didik yang di kelas 5 MI pada tahun pelajaran 2021-2022 dari madrasah yang telah ditetapkan. Kemudian apabila yang kemarin mungkin ada beberapa MI yang masih baru belum memiliki kelas 5 bisa nanti disampaikan ke tim teknis kabupaten, kemudian supaya bisa diperbaiki di tim teknis provinsi. Kemudian untuk syarat peserta, jadi adalah peserta, maksudnya peserta adalah siswa dari keikutsertaan atau peserta dari AKMI. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Jadi peserta didik sudah terdaftar dalam pangkalan, nanti bisa disinkron pada masing-masing satuan pendidikan. Jadi sudah akan dijelaskan nanti oleh Pak Catur, memiliki NISN yang valid. Mohon nanti untuk operator madrasah untuk selalu mengecek pada emis masing-masing jenjang. Kemudian peserta yang duduk di kelas 5 MI pada saat pelaksanaan AKMI, peserta didik yang memiliki hambatan bahasa tidak wajib untuk mengikuti AKMI. Jadi nanti hanya yang istilahnya apabila memiliki kebutuhan khusus tidak istilahnya diwajibkan untuk mengikuti AKMI. Dikarenakan nanti untuk soal yang digunakan nanti relatif panjang, jadi relatif untuk pelaksanaannya mungkin mengalami kesulitan. Kemudian untuk pendaftaran yang pertama adalah untuk pengelola data di setiap madrasah mendata peserta didik dikarenakan seluruh kelas 5, berarti seluruh kelas 5 yang ada pada masing-masing madrasah. Kemudian pengelola data di setiap madrasah menginput data pada pangkalan data emis. Insya Allah mungkin nanti sudah semuanya, kami harapkan seperti itu. Kemudian pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data dari pangkalan data emis ke laman pendataan AKMI. Jadi nanti dari tim teknis nanti akan menarik data, kemudian nanti akan diinformasikan ke masing-masing tim teknis kabupaten untuk disampaikan juga ke masing-masing satuan pendidikan. Kemudian nanti pengelola data di setiap madrasah melakukan verifikasi apakah ada kesalahan, tanggal lahir dan sebagainya, salah atau tidak. Kalau sudah benar semuanya nanti bisa dipergunakan untuk peserta AKMI tahun 2021. Kemudian daftar peserta yang telah masuk PD AKMI diberikan nomor peserta oleh pusat, yang selanjutnya nanti dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir nanti adalah pengelola data di madrasah melakukan pengaturan sesi, lokasi tes, cetak, dan kartu login peserta, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pada laman AKMI. Jadi nanti untuk pelaksanaan AKMI itu sendiri diperkirakan mungkin nanti sebelum ANBK MI. Jadi diharapkan nanti untuk pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Jadi semuanya berasal nanti dari PD AKMI atau pangkalan data. Apabila datanya sudah valid, dengan semuanya nanti yang di satuan pendidikan tidak dirobotkan dengan pendataan di kemudian hari, karena untuk pendataan memang sangat penting sekali. Data yang valid nanti akan menghasilkan status asesmen yang valid juga.
Kemudian untuk penomoran peserta nanti semuanya sudah di-generate, jadi tinggal madrasah atau satuan pendidikan nanti menentukan nomor urut peserta. Jadi contohnya nanti yang pertama adalah ada kode provinsi, kode kabupaten, kemudian baru ditambah kode madrasah, kemudian strip nomor urut peserta. Nomor urut peserta nanti yang mengurutkan adalah dari satuan pendidikan. Contohnya nanti untuk tahun pelaksanaan nanti adalah tahun 2021 atau diambil 21 saja, kemudian 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten, kemudian 3 digit untuk kode madrasah, kemudian 4 digit untuk nomor urut peserta. Jadi untuk pengkodean nanti hampir mirip dengan pada saat penulisan ijazah, hampir mirip. Nanti akan di-share untuk kode-kode atau istilahnya kalau untuk kode madrasah mungkin sudah tahu semuanya. Kemudian untuk kepanitiaan, jadi ada kepanitiaan tingkat pusat, kepanitiaan AKMI tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Kakanwil Kemenak Provinsi. Kemudian ada panitia AKMI tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau kota. Kemudian ada panitia AKMI tingkat satuan pendidikan yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh kepala madrasah. Berarti nanti untuk pelaksanaan AKMI tahun ini nanti ada istilahnya panitia tetap. Jadi ada penanggung jawab, kemudian ada ketua, ada sekretaris, dan ada anggota. Hampir mirip mungkin dengan panitia ujian nasional. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab pelaksana untuk tingkat pusat, jadi memiliki tugas dan tanggung jawab seperti di bawah ini. Jadi intinya menyiapkan aplikasi, penetapan pos AKMI, menetapkan jadwal, menetapkan bahan. Jadi yang untuk kerangka kerja sudah, kemudian menetapkan untuk organisasi persiapan pelaksanaan, insya Allah juga sudah kemarin di Bandung, kemudian untuk sistem aplikasi masih disempurnakan, insya Allah nanti sebentar lagi, mungkin dalam waktu 1-2 minggu lagi, sudah akan bisa diuji cobakan. Kemudian untuk pos AKMI sudah ada, kemudian jadwal pelaksanaan juga sudah ada, bahan juga sudah siap, kemudian pelaksanaan di daerah, nanti tinggal pelaksanaan pemantauan saja. Kemudian untuk yang lain nanti berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh BISA tidak kita bahas di materi ini. Kemudian tugas dan tanggung jawab pelaksana. Yang pertama adalah pelaksana AKMI tingkat provinsi. Jadi untuk tim teknis dan tim panitia tingkat provinsi melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AKMI di wilayah provinsi. Jadi yang sosialisasi untuk di tingkat kabupaten kita laksanakan pada hari ini, kemudian nanti bisa dilanjutkan ke satuan pendidikan yang di bawah dari naungan kementerian kabupaten atau kota. Kemudian melakukan koordinasi persiapan, melakukan pendampingan, kemudian verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AKMI, infrastruktur. Dikarenakan semua MI yang ditunjuk mungkin untuk infrastrukturnya, mungkin ada yang sudah siap, ada yang belum. Jadi nanti untuk AKMI tidak terlalu berat untuk infrastrukturnya. Karena untuk ujian bisa menggunakan moda online maupun semi online, bisa menggunakan gadget ataupun Android atau HP yang basisnya adalah Android. Jadi untuk ujiannya nanti tidak terlalu memberatkan dari siswa. Intinya siswa punya gadget. Apabila tidak memiliki kuota, nanti untuk madrasah bisa menggunakan semi online. Semi online nanti bisa dipancarkan dengan WiFi. WiFi nanti untuk dihubungkan dengan perangkat siswa tanpa menggunakan istilahnya kuota internet. Jadi nanti bisa menghemat, sumber daya tidak terlalu banyak yang dihabiskan, tetapi mendapat hasil yang sangat maksimal. Kemudian melakukan pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten, kota, dan satuan pendidikan di wilayah masing-masing, melakukan pendampingan, penyusunan program tindak lanjut,
kemudian melaporkan pelaksanaan AKMI tingkat provinsi ke pusat, kemudian memastikan kewajaran biaya dan lain sebagainya berkait dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tugas dan tanggung jawab pelaksana tingkat kabupaten wajib melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis AKMI ke madrasah di wilayah masing-masing, kemudian melakukan koordinasi pendataan AKMI di wilayah bersama dengan madrasah, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM di wilayahnya. Jadi dipastikan nanti dari kemampuan dari madrasah untuk pelaksanaan AKMI itu sendiri. Mendata dan memverifikasi madrasah pelaksana AKMI, apakah nanti mandiri, menumpang, apakah menggunakan online maupun semi online berdasarkan infrastruktur yang dimiliki masing-masing madrasah. Kemudian menetapkan madrasah pelaksana AKMI, jadi nanti apabila ada perubahan data dan sebagainya, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim teknis provinsi. Kemudian menetapkan guru sebagai pengawas ruang asesmen. Jadi yang menentukan pengawasnya nanti adalah dari tingkat atau pelaksana AKMI tingkat kabupaten atau kota. Jadi menetapkan guru pengawas. Kemudian melakukan pendampingan dalam persiapan pelaksanaan AKMI, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan sesuai dengan pos AKMI. Kemudian memastikan pelaksanaan AKMI di madrasah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sangat penting sekali karena mungkin apabila ada selainnya klaster yang baru dikarenakan pelaksanaan ujian, asesmen dan sebagainya, itu nanti sangat berakibat kurang baik terhadap madrasah dan pelaksanaan asesmen itu sendiri. Kemudian memastikan untuk kewajaran biaya dalam penerapan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian melakukan diseminasi hasil AKMI. Jadi nanti setelah selesai AKMI, kemudian sudah mendapat laporan baik di tingkat satuan pendidikan maupun di kabupaten, kemudian nanti bisa didiseminasi, bisa dibahas bersama untuk kemajuan pendidikan madrasah di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pelaksanaan AKMI tingkat kabupaten atau kota untuk disampaikan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab pelaksana, jadi pelaksana AKMI di satuan pendidikan memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada guru, kemudian peserta didik, orang tua, dan masyarakat tentang kebijakan AKMI dan teknis pelaksanaan AKMI. Jadi pada saat sosialisasi nanti biasanya yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua nanti gadget atau perangkat keras yang digunakan siswa. Jadi perangkat keras tidak harus baru, jadi sebaiknya juga tidak terlalu tinggi, intinya Android yang biasa dipergunakan anak-anak untuk Baik, ini yang terpenting bagi peserta atau istilahnya untuk pelaksana AKMI di satuan pendidikan. Jadi merencanakan pelaksanaan AKMI di madrasah masing-masing, verifikasi nanti sesuai dengan data yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian melakukan simulasi uji coba, kemudian menetapkan tempat, menyusun jumlah per sesi, memastikan peserta asesmen mengikuti gladi bersih, kemudian memastikan peserta mengikuti AKMI. Jadi khusus untuk tugas dan tanggung jawab pelaksana tingkat satuan pendidikan, jadi ini dalam waktu tempo 1 bulan ini nanti geraknya sangat luar biasa. Setiap minggu nanti akan ada breakdown dari pusat ke tingkat provinsi, kemudian ke kabupaten, kemudian ke satuan pendidikan untuk persiapan pelaksanaan. Jadi persiapan pelaksanaan mungkin sangat singkat, sangat cepat gambarannya nanti seperti apa.
nanti akan dijelaskan oleh Pak Catur. Kemudian penyiapan instrumen, nanti soalnya adalah pilihan ganda, ada ganda kompleks, kemudian menjodohkan dan isian singkat. Untuk instrumen semuanya nanti dari pusat terkait literasi membaca, numerasi, literasi sains, dan sosial budaya untuk seluruh siswa kelas 5 yang ditunjuk. Kemudian untuk moda pelaksanaannya, jadi modanya adalah berbasis BK online maupun semi online. Jadi apabila pelaksanaan secara online, nanti semua server berasal dari pusat, jadi nanti tidak dari daerah atau dari satuan pendidikan, tidak terlalu banyak untuk persiapan. Kemudian semi online harus memiliki untuk servernya tidak terlalu berat seperti ANBK, nanti untuk server ringan bisa dipergunakan. Kemudian intinya peserta asesmen dapat menggunakan piranti komputer, laptop, atau HP dalam mengerjakan soal AKMI. Jadi khusus untuk AKMI nanti HP atau tablet bisa dipergunakan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Semua siswa insya Allah bisa mengikuti AKMI dengan baik, tergantung moda yang dipakai online maupun semi online. Kemudian untuk resource sharingnya nanti akan dicek bersama oleh Kementerian Agama, kantor kabupaten, kemudian dipandu oleh tim teknis kabupaten. Kemudian nanti untuk sarana dan prasarana bisa dikoordinasikan dengan tim HD kabupaten masing-masing. Kemudian untuk pelaksanaan dan persiapan tim teknis, jadi nanti untuk Kemenak kabupaten dapat mempertimbangkan ketersediaan komputer, proyektor, listrik. Jadi untuk admin ini insya Allah semuanya bisa dilaksanakan karena tidak terlalu berat. Kemudian masing-masing madrasah nanti apakah menggunakan moda online maupun semi online, mandiri ataupun menumpang. Karena mungkin ini banyak menggunakan atau memiliki perangkat HP rata-rata untuk anak-anak. Jadi kami harapkan untuk bisa dilaksanakan secara mandiri, jadi supaya nyaman nantinya. Kemudian untuk pelaksanaan dan penyiapan tim teknis, jadi wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Kemudian untuk tim teknis membuat peta tempat duduk, membuat denah tempat duduk, kemudian mematuhi protokol kesehatan. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang ditambahkan dengan selalu berdoa untuk keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keberhasilan pelaksanaan AKMI dan ujian yang lainnya. Kemudian untuk ruangan AKMI disesuaikan nanti, jadi ruangan dan perangkat sudah siap H-2, kemudian untuk penugasan proktor, pengawas, dan teknisi. Jadi untuk setiap ruangan satu orang proktor untuk mengoperasikan aplikasi CBT proktornya. Jadi nanti ada CBT proktornya yang difungsikan nanti untuk mengecek, memantau pelaksanaan dari peserta ujian, kemudian mengupload hasil ujian apabila menggunakan moda semi online. Setiap madrasah pelaksana AKMI ditangani minimal satu orang teknisi. Bisa minimal juga satu orang proktor dan satu orang pengawas. Kemudian untuk helpdesk, nanti yang dari provinsi dan kabupaten untuk selalu memantau, memandu, dan membantu apabila ada kendala pada masing-masing satuan pendidikan. Selalu berkoordinasi dengan tim helpdesk, tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Kemudian proktor yang ditunjuk nanti adalah guru, kemudian teknisi juga guru atau tenaga pendidik, pengawas. Kami titikkan lagi ke pengawas, adalah guru dengan kriteria memiliki sikap perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, kemudian dalam keadaan sehat, kemudian bersedia menandatangani fakta integritas, kemudian memahami pos penyelenggaraan AKMI. Kemudian untuk proktor dan teknisi sudah sangat jelas sekali. Kemudian untuk penyiapan asesmen yang semi online memiliki server lokal, mungkin komputer yang dipakai untuk server, kemudian ada klien, jaringan LAN, instalasi sistem,
dan lain sebagainya. Nanti apabila kebingungan bisa bertanya pada helpdesk. Kemudian untuk komputer klien, satu komputer bisa dipakai untuk 3 orang karena menggunakan 3 sesi Bapak Ibu semuanya. Kemudian bedanya kalau MBK adalah 2 sesi, kalau AKMI boleh 3 sesi. Kemudian sinkronisasi data H-7 sampai H-2. Kemudian ada cetak kartu login. Kemudian apabila menggunakan basis Asmon hanya menyiapkan server lokal saja. Jadi nanti server lokal akan memandu semua perangkat yang online karena sudah sesuai dengan kartu peserta. Jadi tidak akan keliru nantinya. Kemudian jadwal pelaksanaan diperkirakan. Jadi nanti untuk pelaksanaan AKMI dilaksanakan mulai 20 Oktober sampai 6 November 2021. Jadi tinggal kurang lebih 1 bulan lagi setiap madrasah melaksanakan asesmen sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian mengikuti asesmen 2 hari berturut-turut dengan pengaturan sesi. Jadi sesi 1 75 menit untuk membaca, kemudian sesi 2 75 menit untuk sain, ini yang hari pertama. Hari kedua nanti untuk numerasi, kemudian sosial budaya, jadi semuanya bersama-sama nantinya. Kemudian untuk literasi membaca, jadi yang dipergunakan untuk kemampuan memahami menggunakan mengevaluasi, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian literasi numerasi untuk konsep prosedur fakta dan alat matematika atau penghitungan. Kemudian untuk literasi sains menggunakan pengetahuan sains yang ada atau yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian literasi sosial budaya. Jadi nanti untuk pengembangan dari masing-masing peserta didik untuk benar-benar mengetahui keadaan istilahnya pemahaman kompetensi dari masing-masing anak itu sendiri supaya nanti diperoleh sebuah data untuk dilakukan perbaikan untuk keberhasilan pembelajaran pada anak tersebut. Kemudian pengolahan hasil, jadi setelah mengawas ruangan melaksanakan asesmen, nanti mengisi daftar hadir, membuat berita acara, kemudian mengupload perangkat istilahnya hasil, kemudian mengupload juga untuk berita acara dan sebagainya. Kemudian pengolahan hasil AKMI dilakukan oleh tim AKMI pusat. Jadi melakukan analisis data hasil AKMI serta membuat rekomendasi tindak lanjut perbaikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi pelaporan tidak hanya ke peserta didik, nanti ke satuan pendidikan, kemudian ke akun kabupaten kota, kemudian ke tingkat provinsi, sehingga semuanya bersinergi untuk perbaikan pembelajaran, khususnya kalau tahun ini adalah di AKMI untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Kemudian laporan, jadi seperti ini tampilan gambaran awalnya. Jadi kemahirannya nanti perlu intervensi khusus. Jadi tingkat dasar, tingkat cakap, terampil, kemudian perlu ruang kreasi. Jadi mungkin Bapak Ibu guru atau istilahnya masing-masing dari satuan pendidikan atau dari MI sudah paham harusnya seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi setelah diagnosis nanti diberikan sebuah penilaian khusus atau istilahnya keberhasilan khusus. Jadi nanti tinggal dari satuan pendidikan nanti melanjutkan hasil asesmen kepada masing-masing peserta didik. Kemudian untuk tindak lanjutnya, jadi nanti untuk panitia pusat menyusun rencana pelaksanaan pendampingan pada madrasah berdasarkan hasil AKMI secara berjenjang. Kemudian untuk panitia pusat ini juga sudah berjalan semuanya untuk persiapan instruktur nasional untuk pendampingan, instruktur provinsi, kemudian ada instruktur kabupaten kota.
Kemudian selanjutnya guru madrasah bisa secara mandiri dapat merancang pelaksanaan perbaikan. Kemudian untuk biaya, jadi untuk tingkat pusat nanti terkait dengan penyusunan bahan dan sebagainya, penyiapan pos AKMI, bimbingan teknis pada helpdesk, monitoring, kemudian analisis AKMI, penghargaan helpdesk, proktor teknisi, pengawas asesmen, penyusunan laporan AKMI, penyusunan modul, pendampingan, publikasi, kemudian dan kebutuhan terkait AKMI tingkat pusat. Kemudian untuk tingkat kabupaten, provinsi, sosialisasi, koordinasi, dan sebagainya, ini biaya-biaya yang bisa istilahnya mungkin dikeluarkan oleh masing-masing tingkatan penyelenggara AKMI. Kemudian untuk tingkat satuan pendidikan, mencakup pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AKMI, mungkin rapat, koordinasi, dan sebagainya, pengisian dan pengiriman data apabila terdapat pengiriman ke daerah atau ke kabupaten, biaya langganan daya listrik dan jaringan atau paket data internet yang dipakai untuk pelaksanaan AKMI. Jadi ya silakan nanti bisa lewat pos dan sebagainya. Kemudian konsumsi penyelenggaraan AKMI, penyusunan dan pengiriman laporan AKMI. Kemudian pemantauan dan evaluasi pelaporan dilakukan oleh tim panitia AKMI tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta panitia AKMI tingkat satuan pendidikan sesuai tugas dan wewenang. Jika nantinya terjadi kegiatan luar biasa, berpotensi gagalnya pelaksanaan AKMI, penyelenggara dan panitia AKMI tingkat pusat menyatakan kondisi darurat dan pelaksanaan bisa ditunda nantinya. Jadi apabila kejadian luar biasa nanti akan dibahas lebih lanjut pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Demikian untuk pemaparan dari AKMI tahun 2021. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan pada Mas Bukyar. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nuwun Mas Arif, sudah dijelaskan Kak Gamblang. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya nanti kami share materinya, dan saya kira kemarin sudah di-share pas rakor kasih dan JFU Janpok Jawas ya, nanti kita share ulang, nanti bisa dipelajari sendiri sambil menunggu pos AKMI resminya begitu. Untuk selanjutnya nanti pertanyaan kami pending dulu ya, nanti di sesi terakhir aja ya. Nanti ini kita biar ada waktu sejenak atau lebih konsen ke teknis aplikasi PD AKMI-nya. Jadi selanjutnya mohon kepada Pak Catur untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih waktunya untuk penggunaan PD data AKMI ya. Jadi seperti di background saya itu nanti khususnya untuk admin kabupaten kota dulu, nanti saya sampaikan bagaimana apa yang perlu dikerjakan di sana. Suara saya terdengar ya? Dengar. Terima kasih. Jadi saya akan share screen. Jadi untuk masuk ke akun kabupaten. Jadi saya ambil contoh aja dari Kabupaten Klaten. Jadi, sudah nampak ya? Untuk anunya, share screen saya. Nampak. Hijau ini adalah peserta, seluruh peserta AKMI di Kabupaten Panjenengan ya. Jadi yang centang hijau kayak gini seluruh peserta AKMI di Kabupaten Panjenengan, ini yang sudah sinkron emis ya. Yang sudah sinkron emis ya. Ini bisa dilihat di status pelaksanaan ya. Di status pelaksanaan ini akan nampak siapa yang sudah login dan siapa yang belum. Yang sudah login ditandai dengan ada reset. Ya, ini berarti sudah login. Kemudian siswanya bisa dilihat di sini. Ini kan ada siswanya 11, ini tapi belum dilengkapi ya di sini. Ini berarti dia belum menarik dari emis, belum menarik data dari emis.
ini sudah menarik data dari EMIS tapi belum lengkap ini. Yang nomor 1 ini. Sedangkan yang ini yang paling bawah ini belum sama sekali masuk ke PD AKMI ya di lembaganya. Artinya lembaga ini ya di sini dicontohkan di ini Mutian ini belum masuk sama sekali di PD AKMI. Dia belum melakukan apapun ya. Belum melakukan apapun karena dilihat dari statusnya masih kosong, siswanya masih kosong, kelengkapannya juga masih kosong. Dan data siswa saya kira ini data siswa tinggal kita pilih madrasahnya aja tadi yang mana yang sudah menarik data. Kemudian pelaksanaannya AKMI, nah ini cek kesiapannya bisa dilihat di sini juga. Tinggal kita pilih madrasahnya, misalkan, ya. Nah ini kan bisa dilihat nomor peserta belum ada, periode belum di set ya, sesi sudah tapi periodenya belum. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat di akun kabupaten sehingga jenengan bisa mengingatkan ke madrasah peserta AKMI yang belum selesai kesiapannya lembaga mana. Ini bisa dicek dari kesiapan ini. Untuk nomor peserta nanti di-generate dari provinsi ya untuk nomor peserta. Ya, ini sedikit gambaran tentang akun AKMI di kabupaten. Jadi ini nanti tugas panjenengan yang sebagai tim teknis kabupaten ya, ini bisa melihat, memantau lembaga-lembaga di tempat panjenengan yang menjadi peserta AKMI ya, sehingga pendataannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi untuk akun kabupaten cuma itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi tapi juga bisa meriset ya, misalkan ada lembaga yang lupa passwordnya, panjenengan bisa meriset seperti di sini kan tadi ada tulisan reset ya. Nah ini kan, ini bisa meriset jika mereka lupa passwordnya. Ini kodenya sudah ada ya, kode ini sebenarnya tugasnya dari ini sudah bisa yang semalam tak generate semua Pak J. Oh ya, terima kasih Dan. Berarti nanti tinggal untuk generate nopesnya gitu ya. Jadi ini sudah ada, kemarin ini masih kosong, ini sudah ada semua ya. Baik, itu yang ada di akun kabupaten saya kira cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di pertanyaan nanti di sesi pertanyaan. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk lembaga ya. Lembaga sudah saya siapkan lembaganya. Untuk lembaga, user dan passwordnya bisa menggunakan NSM atau usernya NSM, passwordnya silahkan menggunakan password unik yang dibuat kemudian untuk login. Tapi ini harus ingat betul, ya. Harus ingat betul. Ya. Yang defaultnya adalah NSM, passwordnya juga NSM.
Ya, saya mengambil salah satu contoh lembaga di Kabupaten Klaten, Madrasah Ibtidaiyah Swasta TQ Ali bin Abi Thalib. Kemarin saya sudah izin ke proktornya untuk disampaikan di sini. Ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat data lembaganya dulu. Nah, ini data lembaganya. Ini total siswa masih kosong. Laki-laki kosong, perempuan kosong, karena memang belum tarik data dari emisnya. Yang pertama adalah kita isi di sini tim madrasahnya dulu. Nah, siapa? Tinggal ditambah. Kalau punya NIP-nya berapa? Kalau tidak punya ya kita kasih tanda strip aja. Terus namanya siapa? Gitu ya. Saya contohkan aja. Oke. Dan simpan. Nanti akan muncul di sini. Ini bisa kita edit kalau salah atau kita hapus kalau memang akan digantikan. Nah, ini silakan dilengkapi mulai dari proktor, kemudian teknisi dan pengawas ya, nanti tinggal ditambahkan saja di sini ya. Jadi pengawasnya berapa, misalkan ada 2 ruang ya, pengawasnya 2, tergantung ruang yang kita pakai ya. Kalau ruangnya 3, pengawasnya ada 3. Kalau proktor bisa, apalagi yang online itu proktor 1 dengan server 1 untuk ruang 1, 2, 3 tadi kan bisa, berarti proktornya 1 saja cukup, kecuali masing-masing ruang harus ada proktornya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Di catur. Oke? Di user lembaga ada yang enggak? Ada ganti password enggak? Ganti password? Lupa password? Enggak, ganti password di user lembaga ada enggak? Profil. Kayaknya enggak ada di akunnya ini, enggak ada itu. Di kanan atas itu ada enggak? Bentar, saya lihat dulu. Enggak ada ya? Enggak bisa diklik ya? Oh enggak, itu profil mungkin bisa di profil. Oh enggak bisa. Oh, berarti nanti gini aja ya. Untuk keamanan akun user lembaga pertama login pakai NSM, passwordnya langsung itu ya, password Bikinan sendiri. ya, biar lebih aman. Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Pertama login kan pakai NSM dan passwordnya bisa apa? Bisa terserah ya, langsung diingat dan dicatat, jangan lupa. Nanti kalau lupa ya bisa direset kabupaten. Karena tidak ada fitur ganti password, karena default NSM dan NSM itu kan bisa dimasukin banyak orang ya. Jadi mending pas pertama login pakai password yang langsung unik. Begitu ya, Di? Bener ya? Bisa ya? Ya betul. Ya, oke. Karena di sini di profil juga enggak nampak. Itu. Jadi, mau dilanjut. ya. Itu. Ya. Baik. Sudah ya Anda ya? Saya lanjut. Oke. Jadi untuk nanti bisa diinfokan ke lembaga terkait dengan keamanan ya, keamanan akun, karena kalau login dengan NSM kemudian passwordnya dengan NSM itu praktis apa ya, istilahnya banyak orang yang mengetahui kan begitu. Nah, sehingga bisa saja nanti bisa dibuat nanti loginnya dengan NSM, passwordnya silakan dibuat password pertama yang unik, nah, kemudian disimpan. Yang penting dicatat dan diingat, Baik, sekarang data lembaga sudah ya.
Nah ini tadi mode pelaksanaan. Ini seperti di Verbaltik ya. Jadi lembaga silakan memilih ya. Lembaga memilih modenya apa ya. Ini modenya misalkan modenya online ya. Kemudian statusnya bisa mandiri, mandiri ditumpangi, dan menumpang. Sementara ini ya, ini bisa mandiri, mandiri ditumpangi, dan menumpang. Ini saya pilih mandiri saja. Jumlah server ya, jumlah server bisa ditulis di situ ya. Sesuai dengan server real ya, server real yang dipunyai madrasah ya, jadi jangan jangan berangan-angan nanti dapat server sementara servernya belum dibeli ya. Harus server yang betul-betul sudah dimiliki server, madrasah. Di sini